Sang debat. Udah dapat. Mau dibikin gimana? Mau dibikin sistem gimana? TikTok atau sistem ganti-gantian atau gimana? Coba tanya siapa itu tadi si Goldian. sorry. Ini sarkas, bahasanya sarkas. Iya. Halo Goldian. Lagi ambil rokok dia. Oh, ya nggak apa-apa. Oke, para netizen, sebentar lagi akan kita saksikan sebuah debat yang luar biasa dari kedua belah pihak, dari Kristen dan dari Islam. Dari Kristen diwakili oleh sang debaters. Kita sudah tidak asing lagi dengan segala kancah di dunia perdebatan lintas agama. Juga kepada saudara Muslim kita, Akhi Goldian, yang memang anak muda, semangatnya yang sangat luar biasa, menggebu-gebu dan keilmuannya juga mumpuni ya. Nanti kita akan saksikan sebuah diskusi yang sangat luar biasa. Tapi ingat, jangan lupa acara ini terselenggara adalah buat kolaborasi Kristen dan Islam untuk memberikan sedikit donasi kepada orang yang membutuhkan. Jangan lupa para netizen, segera ada link, ada nomor rekeningnya di running text itu. Silakan untuk memberikan sedikit rezeki Anda, karena di setiap rezeki Anda ada hak-hak orang lain. Silakan untuk memberikan rezeki Anda untuk acara ini, suksesnya acara ini. Terima kasih para audiens. Saya numpang iklan dulu bentar ya. Ini tempat Bang Rudi udah ditayangkan ya? Sudah. Oke, saya numpang iklan bentar ya, karena Oke, kira-kira gimana jadinya? Dibikin sistem TikTok atau ganti-gantian? Ganti-gantian aja. TikTok atau sistem ganti-gantian per menit, per 10 menit atau gimana? Ya, per 10 menit boleh. Atau per 5 menit lah, opening statement kita 5 menit gitu. Oke. Gimana? Dari Bang Rudi? Oh, siap selalu. Artinya 5 menit dulu ya, opening 5 menit, nanti 10 menit atau TikTok aja lah ya, TikTok lebih terkontrol. Halo? Nah, gini kali Bang Zul gini, Bang Julius, jadi opening statement 5 menit ya. Nah, habis itu pertanyaan, kita ke skema awal aja, skema dulu yang pertanyaannya 3 menit, bertanya 3 menit, menjawab 7 menit. Jadi 10 menit gitu. Jadi pertanyaan sama yang menjawab itu 10 menit, seperti itu. Gonta gantian aja. Boleh. Oke ya. Jadi lebih bagus disimaknya. Jadi audien dapat ilmu ya. Baku hantam. 5 menit ya. Opening statement ya. Opening statement 5 menit. Oke, siapa? Dari siapa dulu? Siap, Bang Farhan. Oke, terima kasih kepada para narasumber dari perwakilan Kristen dari Bang Rudi Yohanes, sang debaters, dan dari Islam dari Akhi Goldian. Mari kita simak para audiens, saksikan. Bagi yang mau belajar akan mendapat ilmu, bagi yang mau menghujat akan menjadi bangsat. Sorry, agak kasar ya, tapi ini adalah sarkasme ya. Jadi jangan suka menghujat. Silakan untuk dari Akhi Goldian untuk melakukan statement awal. Silakan. Oke, makasih Bang Farhan atas waktunya, dan saya ucapkan terima kasih sama Bang Rudi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat teman-teman yang ada di forum ini dan yang tentunya ada di live chat HMC dan di sang debater. Ya, saya sebenarnya sedikit merinding ya, karena lawan saya sang debaters gitu. Mendapat julukan sang, pastilah ilmu akademisnya ini di atas rata-rata. Karena kalau kita bicara sang, pasti dia ini high,
memiliki kapasitas dan kapabilitas yang tinggi. Dan saya jujur agak merinding ini saat melawan saya debater. Nah mungkin kalau nanti kiranya sang debater ini menyampaikan sesuatu ini hanya berdasarkan asumsi, maka saya dengan segala hormat akan menggantinya dengan sang begoders. Nah ini saya akan share screen ya. Jadi tema kita pada malam hari ini adalah manakah yang agama pagan, Kristen, dan Islam. Saya hanya singkat saja untuk Muslim. Kalau Islam ya jelas bahwa innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimus sholata lidzikri, Toha 14, lalu surat Al-Baqarah 133, am kuntum syuhada id hadara yaqubal maut iladi na'budu min ba'di alladzi ta'buduna ilaha abaika wa ilah Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahu wahidah. Jadi Allah yang satu, tidak bisa dikatakan pagan karena monoteisme sejati. Lalu saya akan masuk ke substansi tentang kekristenan ya. Kenapa Kristen ini bisa disebut agama pagan? Ini saya buat judul presentasi saya yaitu Tritunggal dan Dewa-Dewa Pagan by Goldian Simbolon. Nah yang pertama, kalau kita bicara tentang Tritunggal, ini ada sejarahnya yang begitu kelam ya teman-teman Kristen, apalagi sang debater ini harus paham. Karena mendapat julukan sang pastilah paham, dan kepahaman tentang sejarah Tritunggal pasti lebih dari Goldian Simbolon yang hanya seorang itulah tidak memiliki julukan sang atau apa. Nah, sejarah Tritunggal sendiri bermuara di sidang Konsili Nisea tahun 325 Masehi. Pokok permasalahannya yaitu memperdebatkan status Yesus. Jadi kalau di konstitusi kita ini ada yang namanya Pilpres. Yesus ini dikandidatkan sebagai presiden dan tidak ada lawan. Jadi lawannya ini golput. Yang mengkandidatkan Yesus sebagai presiden ini pihak Athanasius. Athanasius mengatakan bahwa Yesus ini adalah God sejati. Lalu pihak yang golput yang tidak mencalonkan pribadi lain untuk menjadi presiden atau God ini Arius. Pengikutnya disebut Arianisme. Dia mengatakan Yesus hanyalah ciptaan yang tidak setara dengan Bapa. Akhirnya perdebatan ini dimenangkan oleh pihak Athanasius, di mana kalau di konstitusi kita Athanasius ini memperoleh 50,1% surat suara, dan Yesus ini dinyatakan sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk Imperium Romawi. Jadi menarik ya, secara de facto Yesus ini mendapat 50,1% suara dan disahkan menjadi Tuhan, lalu lawannya yang golput kalah. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa Athanasius ini yang mengemukakan atau mengkandidatkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini terpengaruh oleh pandangan seorang filsuf Yunani, yaitu siapa? Origen. Tentang rumusannya transubstansi, yaitu perubahan keseluruhan zat, bahasa Yunaninya ousia, lalu bahasa Latinnya substantia, roti menjadi zat tubuh Kristus dan keseluruhan zat anggur menjadi zat Kristus. Dari buah pikir Origen ini diadopsi oleh Athanasius untuk debat dengan Arius bahwa Yesus ini bukanlah ciptaan, bahwa Yesus ini bukanlah manusia biasa, tetapi dia ini perubahan zat atau holokausak egenento. Akhirnya surat keputusan Yesus keluar pada tahun 325 Masehi. Hore, aku gat hasil pemilu 325 Masehi. Hore, 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 hore. Hidup Yesus. Nah, lalu yang kedua yaitu Konsili Konstantinopel pada 381 Masehi. Pokok yang diperdebatkan ini adalah tentang Roh Kudus. Jadi kembali lagi ada pilihan presiden ya teman-teman. Roh Kudus dikandidatkan menjadi kandidat tunggal. Matius 3:16, Roh Kudus ini burung merpati ya. Lalu tidak ada kandidat lain dan lawannya Roh Kudus ini golput, dan akhirnya Roh Kudus ini secara konstitusi kita memperoleh 50,1% surat suara, dan akhirnya Roh Kudus dilantik menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara de facto pada tahun 381 Masehi. Akhirnya hore, kita bersatu guys. Ini foto waktu sidang Konsili Konstantinopel, ilustrasinya kurang lebih begitu. Nah, adapun hasil yang diperoleh dari terima kasih Bang Goldian. Oke. Kita waktunya telah habis. Silakan giliran Bang Rudi untuk melakukan presentasinya bahwa Kristen bukan agama pagan. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan. Oke, bahwa Kristen itu bukan agama pagan. Tadi sebenarnya saya mau minta kepada moderator harusnya digarisbawahi apa sih pagan itu, agar kami tidak melenceng ke sana kemari.
Karena paganisme itu menurut KBBI dengan menurut arti-arti lain itu berbeda ya. Nah, kalau dari segi kekristenan, apakah kami termasuk dalam pagan, ya kan? Kalau kami katakan tidak, karena kami tetap menyembah Tuhan yang Esa. Namun di dalam keesaan Tuhan kami itu tetap ada firman dan ada roh. Kalau ada dari menurut agama kami Tuhan yang dikatakan Tuhan tidak memiliki firman dan roh, itu adalah benda mati, batu. Itulah pagan. Itulah sebabnya kami tidak pernah kami menyembah sesuatu yang dituhankan ya. Contoh batu. Kami tidak pernah menyembah batu baik bentuknya bulat, kubus, segitiga atau apa. Kami nggak pernah. Di dalam kitab Ulangan di 20 jelas dikatakan mulai dari ayat 5 sampai seterusnya bahwa jangan menyembah bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di bumi atas, bumi langit untuk disembah atau bertakwa. Katanya kan, di sana ada kalimat disembah dan ada bertakwa. Jadi kalau di dalam agama Kristen menyembah itu sujud. Sujud menyembah, nanti bisa dilihat di KBBI juga, sujud itu menyembah. Atau bertakwa. Bertakwa itu contoh, misalnya sesembahan kami itu injak-injak orang, kami marah. Apalagi orang yang bukan, kalau misalnya orang misalnya membersihkan sesembahan kami, itu bukan menghina namanya, tapi kalau misalnya datang orang tiba-tiba diinjak, dia terasa tersinggung. Dan dia juga beribadah seperti pergi ke dokter, ya ada jam-jam praktek dokternya. Itu namanya berbakti ya, berbakti dan beribadah. Nah itu bagi kami adalah pagan ya, karena Tuhan itu ada di mana saja. Jadi saya mau menghadap ke sana bisa. Tidak perlu kami mendirikan tunggul-tunggul. Tunggul-tunggul itu sejenis patok atau batu untuk menyembah Tuhan yang kami sembah. Kami tidak menyembah pagan. Dan untuk kami berbakti atau menyembah Tuhan yang kami sembah, kami tidak perlu terikat nama Rasul Paulus atau Petrus. Ya, tidak perlu. Kami tidak perlu menyebut-nyebut nama Rasul Paulus, nama Rasul Petrus yang kami sejajarkan dengan nama Allah kami yang di Bapa yang di sorga. Nggak perlu. Kami langsung bisa menyembah Bapa itu. Nah, tanpa sadar memang banyak orang melakukan hal-hal itu. Itulah namanya pagan. Bahwa Tuhan mereka itu tidak satu. Ada satu lagi Tuhan yang diserupakan. Yakni manusia yang tanpa sadar itu sudah sejajar dengan Tuhan. Karena tanpa nama manusia ini, maka orang tidak ada yang menyembah Tuhan. Sesungguhnya Tuhan itu nggak akan ada yang menyembah dia. Karena Tuhan itu terikat sama berhala yang satu lagi nih. Yakni manusia. Nah, kalau dari segi ajaran Islam, saya nggak tahu ya. Nanti kita bertanya kepada Goldian. Maka tadi si Goldian lucu, dia harusnya menjelaskan dari segi Islam itu apakah dia pagan apa tidak. Hanya sekali 2 ayat, selesai. Enggak. Lebih bagus kita menjelaskan ajaran agama kita. Nah, di dalam agama Kristen, apakah kami memang seperti kata Goldian, tahun 325 bahwa Yesus itu dinobatkan atau ada kandidat jadi Tuhan? Tidak. Tidak. Bahwa Yesus itu semenjak ditemukannya kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu sudah menjadi Tuhan. Dan kalau diterjemahkan dalam berbagai bahasa pun Tuhan. Dan perlu saya garis bawahi, saya bilang saya ini adalah Kristen Indonesia. Saya hanya berpatokan kepada Bible yang saya pegang sekarang. Karena saya adalah orang beriman. Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Itulah yang saya imani sekarang. Jadi kawan-kawan, kalau ada yang mengatakan Yesus diangkat jadi Tuhan 325 itu tidak benar bagi kami ya. Itu hanyalah fitnah murahan di mana mereka tidak tahu. Kalau itu yang terjadi maka saya katakan Tuhanmu ada tahun mungkin itu yang dulu mau saya sampaikan. Dikit lagi ya, masih ada waktu. Kalau memang harus begitu kalian katakan, maka semua orang yang tidak memiliki Tuhan sebelumnya akan mengatakan bahwa Tuhanmu ada ketika ada agama tersebut. Contoh, Islam ada 610, maka Tuhannya lahir 610. Apakah kalian setuju dengan demikian? Lahir 610. Apakah kalian setuju dengan demikian? Kalau kalian tidak setuju, kami pun tidak setuju kalau dikatakan 325 itu Yesus diangkat jadi Tuhan. Tidak, sebab sebelumnya Yesus sudah diangkat jadi Tuhan. Itu Yohanes 20 ayat 28. Di mana Thomas mengatakan Theos, Kurios dan Theos, ada langsung lengkap disebutnya 2. Jadi tidak ada masalah di situ ya. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Bang Rudi Yohanes. Sekarang giliran Aki Goldian untuk memberikan pertanyaan kepada
Bang Rudi Yones. Silakan, Aki Goldian. Mungkin boleh nggak usul moderator 5 menit lagi, saya mau kelarin presentasi saya ini. Belum klimaks soalnya, belum masuk ke paganisme. Oke, kita persetujuan dari Bang Rudi. Gimana Bang Rudi? Silakan. Oke, silakan Bang silakan Aki Goldian, 5 menit lagi. 5 menit yang kedua. Silakan meluncur. Terima kasih sang debater. Saya nampaknya juga rada merinding nih, juga sambil merokok. Soalnya lawan saya sang gitu loh. Pasti kapasitas dan kapabilitasnya di atas saya, pastilah menguasai bahasa asli. Tidak hanya berpatokan kepada biblos bahasa Indonesia yang terjemahannya ini mengalami distorsi. Oke, saya share screen lagi ya. Jadi paganisme ini saya cek di dalam KBBI, yaitu kepercayaan yang memuja alam dan menyembah banyak dewa, dalam bahasa Inggris gods. Artinya GOD tambah S. Nah, saya lanjutkan ya, semoga teman-teman ingat tadi presentasi saya. Nah, hasil daripada konsili 325 sama 381 ini menghasilkan suatu rumusan yang disahkan oleh bapak-bapak gereja. Yang pertama, aku percaya akan satu Allah, bla 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 bla, Bapak yang kuasa. Lalu yang kedua, akan satu Tuhan Yesus Kristus, bla bla bla, Putra tunggal. Lalu Ia turun dari sorga untuk kita, bla bla bla. Dan yang keempat, aku percaya akan burung merpati, Roh Kudus, Matius 3 ayat 16. Nah, ini segitiga Trinitas, mungkin nanti Rudi dengan julukan sang debaters bisa menjelaskan. Nah, jadi menarik ya konsep teologi kekristenan, hasil rumusan Trinitasnya ini tidak bisa lepas dari pengaruh filsuf penyembah berhala. Yang pertama Plato, yang hidup sekitar 427 sebelum Masehi sampai 347 Masehi. Jadi Plato ini juga mendefinisikan bahwa God itu ada 3. God yang pertama merupakan God yang tertinggi di alam semesta, kata Plato. Lalu God yang kedua, dia sebut jiwa dari semesta alam. Lalu God yang ketiga, dia disebut roh. Jadi Plato ini adalah filsuf Athena di Yunani sana, dan dia juga pengarang ajaran Helenistik yang filsafat Helenistiknya diadopsi sebagai pembukaan Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Lalu filsuf penyembah berhala yang kedua yaitu Philo dari Alexandria, ya, yang hidup tahun 15 sebelum Masehi sampai 50 Masehi. Sebenarnya setelah Plato ini muridnya juga mendefinisikan ketiga Tuhan, yaitu Aristoteles, murid langsung dari bapak ideologis Platonis ini. Lalu yang kedua Philo dari Alexandria. Philo juga membagi Tuhan ini menjadi 3. Yang pertama Bapa adalah pencipta seluruh alam semesta. Philo menamakannya the demiurge. Lalu yang kedua Ibu adalah ilmu kuasa yang dimiliki oleh Sang Pencipta. 3, anak tercinta adalah bumi kita. Nah, jadi kalau kata Arthur Weigel di dalam bukunya Paganism in Our Christianity, Arthur Weigel mengatakan bahwa konsep teologi kekristenan ini tidak bisa dipungkiri teradopsi dari para filsuf penyembah berhala. Lalu di dalam bukunya Jonathan Black yang berjudul The Secret History of the World, di dalam halaman 292, ini saya. Nah, di sini Arthur Weigel mengatakan di dalam Jonathan mengatakan di dalam bukunya The Secret History of the World, yaitu Dewa Matahari kembali, 2 kanak-kanak Yesus misi jenaka, penyaliban di Amerika Serikat, lalu pernikahan mistis Maria Magdalena. Substansi di dalam bab ini mengatakan bahwa Yesus ini merupakan ya cerita yang diadopsi dari Dewa Mitra yang lahir pada 25 Desember yang diadopsi sebagai hari kelahiran Yesus, lalu Dewa Osiris yang mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati, dan itu juga dicaplok ke dalam gospel sebagai cerita kesadaran Yesus. Karena kalau kita lihat zaman Imperium Romawi di tanah Judeo Romawi sana ini banyak keliaran masyarakatnya ini penyembah berhala, agar kepentingan politik dan agamis ini bisa bersejalan, bisa bersinergi. Oleh karena itu para Imperium Romawi ini mau tidak mau harus mencocokkan kisah Yesus ini dengan dewa-dewa yang ada pada masa itu. Waktu saya masih ada kan? Ini saya sedikit menjelaskan tentang Allah karena sang debater memiliki julukan sang 1 menit lagi, 1 menit. Tahu bahasa aslinya di dalam Sefer Deuteronomi pasal 6 ayat 4 di sini dikatakan Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad atau Hashem Eloheinu Hashem Ehad. Ehad ini di dalam Hebrew which merupakan ordinal number. Ehad 1 padanannya adalah wahid. Wahid juga ordinal number. Wahid 1 isnaini 2 salasa 3. Tidak ada kepluralan atau unification di dalamnya. Nah, menurut tafsir Rasak Rabbi Sa'adiagon ulangan 6 ayat 4 diterjemahkan Aklam ya Yisrael anna Allah alif lam mim Rabbuna Allahul wahid.
Jadi padanan dari kata Hasem atau YHWH adalah Allah, dan padanan dari kata Ehad adalah Wahid. Jadi tidak ada pluralan di sana, tidak ada 3 dalam 1 atau 11 atau 12 atau aku dan Bapak adalah satu. Mungkin terima kasih, itu pengantar dari saya. Sebenarnya saya agak merinding karena lawan saya sang sang debaters maksudnya. Oke, terima kasih Yaki Goldian. Pemaparannya sangat luar biasa dengan data-data yang akademisi dan valid. Silakan Bang Rudi untuk keadilan 5 menit berikutnya. Yang kedua untuk Bang Rudi. Kami persilakan. Terima kasih Gorilla Sibloon. Salah pula. Ya. Jadi kawan-kawan, bahwa apa yang dikatakan Goldian ini dia banyak mengambil literasi dari internet. Saya tidak akan mengambil literasi tersebut karena bagi saya Bible itulah paduan saya. Kalau saya mengambil literasi karena nggak enak. Kenapa? Karena kalau ada banyak kita baca literasi daripada dunia maya ini mengatakan Ka'bah itu dulunya tempat berdiamnya berhala. Goldian, ini siapa rame kali nih? Matikan dulu apanya mic-nya itu. Farhan atau siapa tuh? AMC Bang. AMC, ya. Si AMC ini memang kurang ajar juga kadang. Nah, kalau kita lihat dari literasi itu dikatakan bahwa Ka'bah itu dulu berisi berhala-berhala, dan itu juga dari bangunan pagan ya. Dan boleh dikatakan juga itu pernah dipakai orang Kristen Koptik ya. Kalau saya share-nya itu nanti cari saja, ada di situ ya. Penelitian GRD King bertujuk The Painting of the Pre-Islamic Ka'bah yang dimuat di jurnal Mukarnas Online 2004 ya. Tapi saya tidak mau memakai hal-hal tersebut. Kenapa saya tidak mau memakai hal-hal tersebut? Karena itu bisa saja kita tolak ya. Nah, maka saya hanya memakai apa aja yang ada di dalam kitab suci. Kalau di dalam kitab suci Bible dikatakan Yesus itu Tuhan, bukan saja ketika Yohanes 1 ayat 1 yang dikata Platoisme, enggak. Itu sudah tertulis juga di Yeremia, Yesaya 55 ayat 11. Bahwa di sana dikatakan bahwa Tuhan mengutus firman-Nya dan firman itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ya, jadi itu tidak benar. Nah, tetapi kalau saya juga mengikut sama si Goldian ini menurut pendapat dunia, saya pun malas. Kenapa? Nanti orang akan mengatakan bahwa semenjak zaman Adam sampai zaman Nabi Isa, itu tidak dikenal namanya Allah SWT. Karena mereka menggunakan bahasa-bahasa Ibrani. Tetapi Allah SWT ada setelah Nabi Muhammad menjadi Nabi. Kan demikian. Nabi Muhammad menjadi Nabi itu 610. Artinya 609, sekian itu belum ada agama Islam. Belum ada Allah SWT, belum lahir. Kemudian setelah Nabi Muhammad menjadi Nabi, adalah nama Allah SWT baru diperdengarkan kepada seluruh umat manusia. Ya. Dan saya tidak mau juga memakai apa yang saya ucapkan tadi. Karena itu nanti dikatakan, itu kan literasi dunia. Karena Al-Quran menjelaskan bahwa agama Islam itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahimlah mendirikan dasar-dasar Ka'bah itu. Namun kenyataannya, ayat Nabi Muhammad atau orang-orang zaman Nabi Muhammad itu tidak ada satupun yang beragama Islam. Kalau memang Islam itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Dan faktanya Nabi Muhammad pun tidak boleh dikatakan agamanya apa sebelum dia menjadi Nabi. Kan demikian. Kalau sudah ada maka Nabi sudah harusnya bersyahadat atas nama Nabi Isa. Karena Nabi sebelum Nabi Muhammad namanya Isa. Kalau kita merujuk kepada 25 Nabi. Tapi kalau merujuk kepada 1.224 Nabi, 124.000 Nabi, maka setelah Isa pasti ada Nabi. Harusnya Nabi Muhammad bersyahadat atas nama Nabi itu. Kita nggak tahu siapa. Saya pun tak mau menggunakan hal itu. Karena itu hanya komentar menurut saya komentar kosong, sekalipun boleh dikatakan ada juga sih kebenarannya. Ya, saya nggak suka meniru si Goldian. Saya lebih suka bicara kepada Al-Quran itu sendiri. Saya tidak temukan di dalam Al-Quran bahwa ada keharusan untuk menyembah Allah SWT itu harus menyebutkan 2 kalimat syahadat. Dan itu yang ada adalah manusia menyimpulkan itu harus diucapkan. Ya, kalau dibilang mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya belum ketemukan di dalam Al-Quran keharusan itu. Karena Tuhan itu sudah mengatakan di surah lupa saya Taubat ya, yang mengatakan 1-4 tidak ada yang setara dengan Tuhan itu. Jadi tidak boleh ada yang disejajarkan dengan Tuhan. Nah, itulah sebabnya saya pun tidak mau menggunakan pendapat dunia. Setelah ini kita berdebat saja mengenai isi kitab suci. Saya akan menjelaskan dan bertanya mengenai isi kitab suci aja,
Mohon nanti dijawab dari Al-Quran. Jangan lari ke Bible, karena Bible itu kitab suci orang Kristen. Apalagi Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sampai ke Wahyu. Kalau kejadian keluaran ulangan bimamat, silakan. Karena itu kalian juga beriman kepada Taurat katanya. Cuma saya tidak percaya itu Taurat yang diturunkan Allah SWT. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Setelah ini mari kita berdiskusi. Oke, terima kasih Bang Rudi pemaparan 5 menit yang kedua. Silakan Aki Goldian untuk bertanya lebih dahulu 3 menit awal, bertanya sekaligus ada landasan opini bertanyanya bisa disertakan sekalian, waktu 3 menit untuk bertanya, Bang Rudi waktu 7 menit untuk menjawab. Karena menjawab harus dengan mengeksplor apa yang menjadi argumentasinya. Silakan Bang Aki Goldian. Siap, makasih moderator yang paling ganteng. Ini saya juga sedikit merinding ya. Saya ini pesan kopi, gulanya sedikit dan sudah menghabiskan rokok 3 batang karena lawan saya sang debater. Karena kalau bicara tentang sangs ini pasti literasinya ini banyak, bukan hanya Bible, bukan hanya kejadian 1 sampai Wahyu 22. Kalau kejadian 1 sampai Wahyu 22 gue mah mau sudah tamat. Ini gue mau share screen aja. Tadi yang saya share ini fakta sejarah dan sangat otentik. Bagaimana kalau kita dialog akademis ini bisa menggunakan sumber-sumber eksternal yang divalidasi ke kredibilitasnya. Tolong Pak Julius angkat screen saya. Nah, biar saya nggak ngibul bahwa Plato ini adalah pengarang ajaran Helenistik yang filsafatnya diadopsi oleh prolog Injil Yohanes. Ini saya buka di dalam New American Bible Revised Edition Napri. Di sini ada footnote-nya, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Kita klik B, di sini dikatakan apa? Menarik ya, teman-teman jangan kaget. Bahwa and the ultimate intelligibility of realistic Hellenistic philosophy yang dikemukakan oleh Plato, filsuf asal Athena dan filsuf penyembah berhala. Nah, mungkin pertanyaan saya singkat, bagaimana Bro Rudi menanggapi sejarah konsep teologis Tritunggal ini yang sangat carut-marut dan pemikir-pemikir daripada bapak-bapak gereja yang mengatakan bahwa Jesus is God and burung dara atau burung merpati is God, ini teradopsi oleh pemikir-pemikir filsuf Yunani sana. Saya minta tanggapannya kepada sang debater, karena kalau bicara sang pastilah literasinya ini sangat banyak. Karena sang gitu loh, duit selama ini buat apa kalau buat YouTube, kalau nggak buat update knowledge, percuma saja. Kalau bicara Bible mah anak TK, anak sekolah minggu ini sudah tamat. Lalu yang saya tegaskan tadi di dalam Sefer Devarim atau Ulangan ayat 4, kata Yotibabe dipadankan oleh Rabi Sa'adiagon dengan kata Allah. Ini fakta ya, Rabi Sa'adiagon merupakan rabi otoritas dari orang Yahudi, di mana ketika ada Yotibabe dipadankan dengan alif lam he di dalam aksara Hebrew. Dan sangat menarik bahwa Arab dan Ibrani ini adalah Semitik, dan kata ehad ini adalah tunggal dipadankan dengan kata wahid. Bagaimana Rudi bisa mengatakan bahwa ehad, esa itu 3 dalam 1. Makasih moderator. Oke, terima kasih, pertanyaan yang sangat jelas. Coba saya rangkum bahwa pertanyaan dari Aki Goldian adalah bagaimana Bro Rudi menjelaskan tentang konsep ketuhanan, sedangkan ada literatur yang menjelaskan bahwa itu adalah bercampur dengan Helenistik, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bukti dari tokoh netral, yaitu dari Rabi Yahudi yang mengatakan bahwa setiap ada Yod-Vav di sana diartikan sebagai Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada sebuah korelasi antara Yod-Vav dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak pernah Yod-Vav diartikan sebagai Yesus di sini. Oke, terima kasih. Silakan Bang Rudi untuk memberikan jawaban, waktu 7 menit untuk Anda. Silakan. Oke, terima kasih. Sekalipun saya bicara dengan gorila si blow on, sorry, gorila pula, salah ya. Jadi, kawan-kawan, saya tidak akan pernah mau memakai literasi dari luar. Bukan karena saya tidak mau, tetapi akan berakibat fatal kepada ajaran Islam itu sendiri. Apalagi kalau saya pakai buku Satanic Verses. Kalian pasti akan mentolak. Karena di sana dikatakan apa? Satan ya. Tapi sudah, saya tidak pakai itu, saya hanya membahas dari kitab suci saya saja. Karena kitab suci yang saya imani mampu menjawab apapun pertanyaan kalian. Oke, Tritunggal. Tritunggal itu konsepnya sudah ada sejak Kejadian 1 ayat 1. Di mana dikatakan sana, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Baru Kejadian 1 ayat 2 dikatakan sana, roh Allah melayang-layang, bumi masih gelap gulita. Kata gelap di sana merujuk kepada bahwa yang melayang itu bukan Bapa itu sendiri, tetapi rohnya. Loh, kok bisa demikian? 1 Yohanes 1 ayat 5 menjelaskan bahwa tidak ada gelap sedikit pun di dalam Bapa. Ya,
1 Yohanes 1 ayat 5 bahwa Bapa itu adalah terang. Jadi andai kata Bapa itu ada di situ, maka dunia itu terang, bukan gelap. Baru Yohanes Kejadian 1 ayat 3 mengatakan, berfirmanlah Allah. Jadi ketiga hal ini ada di dalam diri Allah. Kalau satu saja tidak ada, contoh, tidak ada roh, artinya Yohanes 6 ayat 63 mengatakan bahwa roh lah yang menghidupkan. Maka yang kami sembah adalah batu, karena dia tidak hidup. Ya, tetapi batu itu bisa dibuat menjadi Tuhan oleh para pengikutnya. Dibuatlah seolah-olah batu ini yang pernah menciptakan langit dan bumi. Tetapi karena ketika kita tanya kapan matahari, bulan diciptakan, batu tidak bisa menjawab. Manusia yang mengangkat batu ini menjadi Tuhan pun tidak akan bisa menjawab. Semua hanya kira-kira hidup dalam angan-angan. Tetapi orang Kristen tidak. Dijelaskan hari kesekian apa diciptakan. Nah, setelah itu, kalau Tuhan yang kami sembah tidak punya firman, maka dia bisu. Juga batu bisu. Batu itu tidak bisa berbicara, kawan. Tidak bisa mengungkapkan pendapatnya kepada umat manusia. Tetapi dia disembah atau disujuti. Itulah namanya berhala, pagan. Ya, dia benda mati tetapi dijadikan Tuhan oleh pengikutnya. Dan pengikutnya banyak mengarang-arang cerita tentang batu-batu ini. Itulah menurut agama Kristen sebagai pagan. Ya, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas atau di bumi bawah untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Itu pagan. Ya, siapa yang melakukan itu menurut definisi Bible adalah pagan. Ya. Maka kami tidak pernah menyembah sebuah batu pun, baik berbentuk bulat, kotak, kubus, atau lonjong, atau lancip, atau segitiga. Kami nggak mau. Karena itu adalah pagan. Artinya kami berbakti kepada dia, sujud beribadah. Orang Kristen tidak pernah sujud beribadah kepada batu-batu apapun, apalagi sampai batu akik. Nggak ada itu. Itu adalah pagan. Apalagi sampai pohon-pohon besar segala macam. Nggak ada. Ya. Jadi orang Kristen itu menyembah Tuhan yang ada di atas, di sorga. Ya. Nah, konsep Tritunggal itu nggak susah. Sederhana, gampang. Maka Tuhan mengatakan, biar kita dapat mempelajari Tritunggal itu, dibuatlah di Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Maka kita bisa melihat Adam. Jikalau Tuhan ingin, Adam 100 bisa dibuat. Tapi Tuhan tidak mau menciptakan Adam 100. Karena dia Esa, maka Adam dibuat tunggal. Tidak lebih dari 1. Sudah. Di dalam diri Adam yang sempurna ada roh. Dan ada suara. Ketiga ini diam di dalam diri Adam. Cuman Adam saat itu masih terbatas, tidak bisa mengutus suaranya. Tidak bisa mengutus rohnya. Tetapi Bapa bisa mengutus suaranya, bisa mengutus rohnya. Pengutusan pertama itu di Kejadian 1 ayat 2. Itulah roh Allah melayang-layang. Pengutusan berikutnya adalah firman Allah di dalam, di situ berfirmanlah Allah. Maka ketika Adam diciptakan, apakah rohnya lebih duluan datang? Tidak. Kalau rohnya lebih duluan datang, artinya tidak ada berupa benda. Ya. Artinya tidak ada yang bisa dilihat, kecuali Tuhan aja yang bisa melihat. Dia, apakah tubuhnya duluan datang, rohnya menyusul? Kalau gitu Adamnya mati. Apakah suaranya belakangan? Kalau gitu dia bisu. Kan demikian ya. Maka itu tercipta juga di dalam anak-anak lahir sekarang. Bahwa dia lahir itu, lahirnya sempurna, pasti ada roh, ada tubuh, dan ada suara. Wek, katanya. 3 itu saja, nggak ada yang lain. 3, lihatlah bayi lahir. 3 itu saja, nggak ada yang lain. Dia punya roh makanya hidup, dia punya suara, berarti dia sempurna dan tidak cacat tubuh maksud saya, karena dosa sekarang manusia ada yang cacat. Nah, kawan-kawan, Tuhan itu memiliki suka-suka hati. Dia bisa mengutus rohnya, Kejadian 1 ayat 2. Maka dia juga mengutus rohnya ketika Yesus dibaptis, Matius 3. Ya, dibaptis, maka ketika Yesus keluar dari air, ada burung merpati, ada roh itu berupa roh, ada Yesus di bawah, dan ada Bapa di sorga. Itulah wujud yang sama dengan Kejadian 1 ayat 2, 3. Ya. Jadi Tuhan yang kami sembah itu maha sempurna. Tetapi dia tidak seperti manusia. Adalah keliru ketika mengatakan Bapa itu memiliki roh seperti manusia. Dia berbicara jadi seperti manusia. Tidak. Manusia yang mengambil sifat Tuhan itu. Karena Tuhan sudah berkata, baiklah kita jadikan manusia serupa dan segambar. Ya. Bukan Tuhan mengambil sifat manusia, tetapi manusia yang mengambil sifat Tuhan. Jangan dibalik bolak-balik. Karena di Kejadian 1 ayat 26 sudah dijelaskan. Jadi sampai saat ini kami tidak menyembah paganisme. Kami hanya menyembah Tuhan yang Esa. Tetapi Tuhan kami sudah mengatakan di dalam keesaannya itu terdapat 3 ini. Andai kata hanya dia tunggal satu, maka boleh kami pastikan dia adalah batu. Yang batu satu. Tidak ada suara, tidak ada roh.
Itulah sebabnya kami selalu mengatakan kami menyembah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati, bukan Tuhan yang batu. Dan boleh kami jelaskan Tuhan kami maha hadir, ada di dalam diri kami, ya, ada di dalam hati kami, ada di dalam pikiran kami. Itulah Tuhan yang kami sembah. Dia bisa hadir. Apakah dia karena di dalam pikiran jadi kecil? Tidak. Dia tidak terbatas. Apakah Tuhan kami juga seperti mafia gorila? Dia melihat aja di bumi ini satu dia. Tidak perlu kemana-mana diam. Juga tidak. Karena yang Tuhan yang kami sembah itu bisa kemanapun dia suka. Dia bukan seperti benda mati yang tidak bisa apa-apa. Dia melihat bumi itu seperti ini. Sudah, diam aja. Tidak boleh bergerak, tidak boleh apa-apa. Tidak. Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. Dia dikatakan berjalan. Dia katakan melayang-layang. Dia dikatakan berjumpa sama syariatnya. Dikasihnya pakaian. Ada sebuah gerakan. Oke, demikian. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Bro Rudi atas jawabannya. Silakan sekarang gantian Anda untuk bertanya kepada Aki Goldian. Waktu 3 menit juga sama. Silakan untuk melakukan pertanyaan. Silakan Bang Rudi. Oke, terima kasih. Saya minta dijawab dari Al-Quran. Ya. Pertama, coba jelaskan Tuhan yang kamu sembah itu bagaimana? Apakah dia zat? Dan jelaskan ketunggalan Tuhanmu itu bagaimana? Apakah dia tidak berfirman? Atau bagaimana? Kasih ayatnya dari Al-Quran. Biar semua penonton puas. Saya harap dari Al-Quran saja. Itu pertanyaannya. Jelaskan Tuhan yang kamu sembah itu bagaimana? Silakan. Oke, singkat dan padat pertanyaan dari Bro Rudi. Silakan Aki Goldian untuk menjawab pertanyaan. Apakah Tuhan Islam itu bentuknya seperti apa? Zat atau seperti apa? Silakan Aki Goldian. Terima kasih. Oke. Yang pertama, sang debater. Waduh, pasti kapasitas dan kapabilitasnya ini mumpuni. Ketika dia berbicara sesuatu, temanya sudah ditentukan, pasti pertanyaannya ini ada relevansinya dengan tema. Tapi sangat disayangkan apa yang ditanyakan ini tidak ada relevansinya sama sekali dengan tema. Oke, saya share screen. Mungkin saya ingin menjawab singkat siapa itu Allah dan bagaimana itu Allah. Allah sangat menjelaskan dirinya secara gamblang ya. Angkat share screen saya, Ko Julius. Saya sedikit merinding ini sang debaters. Tapi jawaban dari pertanyaan yang saya berikan ini, gitulah. Nggak ada datanya, saya nggak minta ayat, saya bicara sejarah yang ada relevansinya. Pause dulu, saya ingin share screen, Ko Julius. AMC, waduh ketiduran ini, WA dulu. Timerku nggak jauh. AMC, gaya dia ini memang banyak sekali nih. Bentar, gue telepon. Ya teman-teman, tadi apa yang saya tanyakan ternyata jawaban yang diberikan oleh sang debater maksudnya tidak ada relevansinya dengan pertanyaan saya. Yang saya tanyakan itu sejarah dan fakta mencatat, malah lari-lari ke Alkitab. Kalau lari-lari ke Alkitab ya kukipas, walaupun aku agak merinding sih karena namanya Sangs gitu, Sangs Begoders. Sang debaters maksudnya. Aduh, HMC belum angkat-angkat ini. Halo, HMC. Op. Halo. Ya, kenapa? Ya. Wah, dulu kau merugikan kau jangan MC. ditinggal, gue mau. Tunggu. Gua ke toilet tadi. Gimana? Waduh. Oke, Rudi kenapa dia? Bukannya waktu nanya 3 menit? Udah. Oke. Kau disuruh menaikkan apa dia? Apa namanya itu? Screen gue naikin. Dasar begodes juga AMC ini. Hei, ini apaan nih? Orang ke toilet pun salah. Ini walabu nih parah kali ini memang. Coba kau yang ngurus 24 jam nih, coy. Biarpun 24 jam kau lari-lari kemana kok? Oke. Udah. Oh, sorry. Oke. Makasih ya. Oke, aku akan jawab pertanyaan sang begoders. Sang debaters maksudnya. Cukup singkat menjawabnya dan sudah dengan surat Al-Ikhlas bagaimana Tuhan Allah mendefinisikan dirinya. Allah berfirman, "Kul, katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang kafir, kepada seluruh umat, Huwallahu ahad." Ya Allah yang Maha Esa, Allahu Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia.
Dan kalau Allah memiliki sifat seperti ini, pasti otak kita terima. Yang pertama Allah Esa, jelas, Ehad. Yang kedua Allah meminta, tempat meminta segala sesuatu, jelas, karena Allah Maha Absolut. Yang ketiga dia tidak beranak, tidak bigoten seperti Yohanes 3 ayat 16, dan tidak pula diperanakkan, jelas. Yang keempat, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Saya cukup kecewa dengan jawaban yang diberikan Bro Rudi tadi, karena apa yang saya tanyakan tidak ada relevansinya dengan apa yang saya jawabannya tidak ada relevansinya dengan saya yang tanyakan. Pada jam 19.42 menit ke 30, saya sekarang mengganti nama sang debater Bikom sang Begoder. Di luar konteks, di luar konteks. Kapabilitas. Di luar konteks, di luar konteks. Sabar dulu, Mana admin? Itu tolong ditegur, di luar konteks. Saya sekarang di luar konteks. Pada di luar konteks, Farhan tegas. Farhan tegas. Bro Rudi, oke, lagi kemudian dihilangkan bahasa sarkasmenya. Oke, silakan dilanjut. Farhan tegas. Iya. Oke, udah Bro Rudi, udah. Saya tegas Bro Rudi, tenang aja. Nah, mungkin jawabanku itu saja. Allah cukup mendefinisikan dirinya di dalam surat Al-Ikhlas. Walaupun yang dipertanyakan sang Begoder tadi jam 7:42 sudah kuganti. Karena apa? Karena dia cuma berpatokan kepada Alkitab. Karena kalau bicara tentang sang sini pasti high lah knowledge-nya, kapabilitasnya, juga terima sumber eksternal. Bahkan sumber yang saya paparkan tadi bukan dari orang Islam sendiri, tetapi sumber yang divalidasi ke kredibilitasnya yaitu dari bukunya orang Kristen, Jonathan Black, lalu Plato, dia netral. Lalu saya kasih sumber dari kekristenan sendiri yaitu Yohanes Injil versi Nabri. Terima kasih Sang Begoder. Oke, terima kasih penjelasan dari Yaki Goldian. Penjelasannya berdasarkan ayat suci Al-Quran, diterima atau tidak itu adalah hak dari masing-masing peserta diskusi. Silakan Yaki Goldian, 3 menit waktu Anda bertanya. Silakan. Mungkin aku nggak bertanya banyak-banyak ya. Aku cuma ingin Bro Rudi ini menjelaskan sejarah konsep teologis, Bro. Ya, kalau kita berbicara tentang konsep teologi kekristenan, di dalam bukunya Arthur Weigel yang berjudul Paganism in Our Christianity, kalau saya tidak salah di halaman 126, Arthur Weigel mengatakan bahwa konsep teologis kekristenan ini tidak lain dan tidak bukan dipengaruhi oleh para filsuf penyembah berhala di Yunani. Saya tidak mau bicara tentang ayat karena Sana, seorang Nevim Ketuvim yang merupakan kitab orang Yahudi, yang dimana Yahudi memiliki hak otoritatif untuk kitabnya, tidak pernah membagi-bagi Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Ehad, padanannya di dalam bahasa Arab itu adalah Wahid, dan Tuhan mereka Allah kalau dalam bahasa Arabnya. Ketika kita ke Arab, tanya kepada orang Yahudi, Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Orang Yahudi menjawab, Allahu Rabbi, Allah lah Tuhan kami. Terima kasih. Oke, sekali lagi pertanyaannya sepertinya pasti pertanyaan yang pertama untuk lebih dieksplor oleh Bang Rudi. Silakan. Habis ini Bang Rudi bertanya, habis itu langsung ini ya tarung bebas ya. Artinya kita TikTok aja nanti ya. Jadi biar rame, biar seru. Janganlah, oke. Jangan TikTok lah, nggak enak. Takut ya. Oke, jawab. Udah habis tempat ini. Oke, silakan Bang Rudi untuk melakukan jawabannya. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Saya jawab. Yang pertama si gorila si blow on gorila ini tidak paham apa konteks kita berteologi. Dasar sebuah teologi itu adalah kitab suci. Tidak boleh kita keluar daripada kitab suci karena yang bicara itu ahli, kata dia kan, bukan Tuhan. Kecuali yang bicara itu Tuhan, ya. Maka saya katakan dari tadi, bagaimana kalau saya ambil buku Salman Rushdie Satanic Verses? Apa dia terima? Yang mengatakan bahwa ayat-ayat di dalam Al-Quran itu adalah ayat, tidak bisa saya sebutkan. Nanti kamu bilang saya menghina. Tidak bisa, oke? Nah, dia mengatakan tidak menyentuh apa yang ditanya. Sudah saya jelaskan. Urutan sejarahnya dimulai dari Kejadian 1 ayat 1 ayat 2 ayat 3. Dan itu diwejantakan Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 26. Itu urutannya. Apalagi yang tidak bisa diterima. Itu sudah semua termaktub di dalamnya. Nah, sementara saya bertanya kepada dia, tolong jelaskan Tuhan yang kamu sembah itu seperti apa. Sampai detik ini dia tidak bisa menjelaskan. Dia hanya menjelaskan Tuhan tidak ada setara dengan dia, saya tahu. Dan tadi sudah saya batasi. Tolong jelaskan bagaimana firman itu dan Tuhan. Dia adalah zat, dia tidak bisa menjawab. Ayat mana mau dibawa dia? Sampai kiamat takkan satu ayat pun bisa dibawa dia. Maka dia mengambil Al-Ikhlas. Sudah saya udahkan tadi Al-Ikhlas. Tidak ada yang setara dengan Tuhan itu, sudah saya bilang.
Ya, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu saya sudah tahu, ahli kelas 1 sampai 4 itu. Tetapi yang saya tanyakan, bagaimana konsep ketuhanan yang kamu sembah itu sehingga kamu mengatakan kamu tidak menyembah pagan? Dan demikian. Dia tidak bisa menjelaskan. Saya ingin tahu Tuhan itu bagaimana. Saya tanya lagi kepada dia. Saya jelaskan tadi, apakah Tuhan ada di dalam dirimu? Dia tidak menyentuh itu sedikit pun, sekalipun saya tidak menjadikan itu sebuah pertanyaan. Ya. Jadi kalau dikatakan saya tidak menyentuh pertanyaan dia itu adalah gombal, bohong. Karena ini direkam dan disaksikan semua orang. Dan saya sudah menjelaskan sejarahnya. Saya ngambil dari kitab suci. Kenapa saya ngambil dari kitab suci? Tidak fair. Kalau saya tidak mengambil ucapan Tuhan. Malah dia meminta saya untuk tidak mengambil dari kitab suci. Ngawur. Dasar iman, kita bicara iman. Kita tidak bicara tentang fisika, matematika, kimia. Kita bicara tentang iman, maka iman kita hanya berlandaskan kepada Bible. Kalau kamu Al-Quran. Jadi kalau kamu larang saya bicara dari Bible, tidak benar. Dan adalah satu kelucuan kalau saya ambil pernyataan dari Salman Rushdie, The Satanic Verses. Lucu kawan, lucu. Tidak mungkin saya ungkapkan itu di sini. Karena dia akan mengatakan saya menghujat. Tetapi kami tidak akan mengatakan hal itu menghujat. Karena dia bilang, oh ini menurut ahli. Ya saya juga bisa mengatakan, itu kan menurut Salman. Maka daripada itu biar fair kita bicara kitab suci. Jangan kita bawa-bawa keluar daripada kitab suci. Karena bicara iman adalah bicara kitab suci. Di luar itu adalah pembual semua, bohong. Bullshit. Bagi saya. Itulah sebabnya Bible tidak perlu dukungan daripada tafsir lah, hantu belau lah. Nggak perlu. Karena Bible itu mampu menjelaskan semua pertanyaan kalian tentang ketuhanan Kristen. Dari dirinya sendiri. Karena dia sekalipun profesor, apakah dia profesor melebihi Tuhan? Tidak. Berbeda. Ahli tafsir, apakah dia juga Tuhan tidak pernah salah atau Nabi? Tidak. Maka kalau saya ajak si Goldian bicara tentang keislaman, silakan ambil dari kitab-kitab Islam, saya bilang, dia akan kebingungan. Contohnya saja Ibnu Katsir. Apakah dia seorang Nabi? Tidak. Mengapa pernyataannya seolah-olah bersifat validasinya tinggi 100%? Dari mana dia tahu? Contoh penciptaan Hawa. Dari tulang rusuk Adam bagian sebelah kanan, bagian belakang. Dari mana dia tahu itu? Di Al-Quran tidak ada dijelaskan. Di kitab suci Taurat pun tidak ada dijelaskan tulang rusuk bagian sebelah kanan dan bagian belakang. Tidak ada itu. Tapi itu namanya tafsir, Ibnu Katsir. Maka saya tidak mau mengambil hal-hal seperti itu. Kalau dia mau ngambil silakan. Tetapi harus siap saya kejar nanti tafsirnya. Harus siap saya kejar nanti hadisnya. Malah dia mengatakan saya tidak menjawab. Padahal iman saya dari Bible. Tidak bisa dipaksakan bahwa saya mengambil buku dari kitab erek-erek. Buku mimpi. Gak bisa. Jangan nanti dibilang, di buku mimpi, kalau yang kau sebutkan itu nomor 873. Gak bisa. Tetapi saya menggunakan ayat-ayat Bible. Karena saya harus berlandaskan itu. Itulah kebenaran dalam agama kami. Kalau kamu mampu, dan saya bilang, jelaskan Tuhan yang kamu sembah bagaimana. Apakah dia berfirman? Tadi saya minta, apakah dia zat yang berfirman atau zat yang bagaimana? Tidak dijelaskan. Nah ini. Sehingga kita kabur dalam berbicaranya. Ini hanya ada bicara omong-omong kosong. Yang dia buat pada detik ini, menit ini, itu tidak ada hubungan. Mohon dipahami bagaimana cara berdiskusi yang baik. Di awal saya tidak mau menyentuh-nyentuh dia. Dia yang menyentuh-nyentuh ya tadi ya. Begoders lah apa. Saya bilang gorila. Si blow on. Ya kan? Oke ya kawan-kawannya. Jadi maafkan kepada penonton. Di sini kurang ada penyuguhan yang sifatnya edukasi. Yang ada adalah sifatnya pemaksaan. Dan sifatnya ingin menonjolkan diri bahwa dia lebih hebat dari saya. Tidak demikian. Ya kawan-kawan penonton. Biarlah kalian menilai, kami hanya memaparkan ide-ide kami, dan nanti jam 8 lewat, jangan lupa saya dengan Palen, ada pemateri Islam, Kristen, dan Yahudi. Mungkin itu lebih bermutu, kalian bertanya kepada kami jawab menurut iman kami. Oke, itu saja, biar lebih cepat. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Rudi. Giliran Anda untuk bertanya 3 menit, bisa mengeksplor kalau memang ada jawaban yang belum sesuai dengan apa harapan Bang Rudi, bisa dipertanyakan lagi. Silakan, waktu untuk Bang Rudi bertanya. Saya hanya meminta kepada Goldian, apakah di dalam dirimu ada Tuhan? Kasih saya ayatnya. Tidak banyak-banyak. Saya minta dari Al-Quran. Jangan menurut si A, si B, si C, karena dia bukan Tuhan. Dia bukan Nabi.
Silakan, itu saja. Apakah di dalam dirimu ada Tuhan? Coba jelaskan, jangan melebar-lebar. Silakan. Oke, terima kasih Bang Rudi. Pertanyaannya singkat dan padat, yaitu pertanyaannya, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Hadir? Maha Hadir artinya ada di mana saja dan bisa ada di dalam diri kita. Silakan Aki Godian untuk memberikan jawaban. Silakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya tegaskan ya, tadi pada jam 19:42 waktu Indonesia Barat, nama sang debater tidak ada hubungan. Ya, sabar, ini tidak ada hubungan. Saya tidak nervous. Saya tidak nervous. Iya, tidak sabar dulu. Bisa. Ini hanya satir negatif di dalam tidak dunia bisa. akademis, nggak apa-apa. Tidak ada hubungan. Gitu, bro. Kalau bicara tidak ada hubungan. Malu dengan penonton. Silakan jawab. Mungkin penonton bisa biar dijawab Bang Rudi. Biar dia jawab dulu Bang Rudi. Farhan harus tegas. Kalau dia melenceng, stop dulu dia. Bilang. Yang pertama, saya jelaskan ya, sobat-sobat sekalian. Ini kan forumnya akademis. Dan yang saya gunakan itu bahasa satir. Di dalam ilmu debat, satir itu perlu digunakan. Ya, tadi pada jam 19:42, sang tidak ada hubungan. Farhan, tolong itu diingatkan Farhan. Tolong diingatkan, Lady Boy. Gorilla. Oke, Aki Godian 19:42 tolong dilupakan. Kita fokus ke dalam pertanyaan Bang Rudi. Silakan. Ya. Silakan. Ya, sebenarnya itu hanya bahasa satir loh. Nah, balik lagi. Iya, oke. Tidak bisa kamu bicara ya? Itu terus. Oke, teman-teman jangan lupa subscribe channel saya Goldian Simbolon. Nah, tentang pertanyaan Rudi, tema kita adalah manakah agama yang pagan, Kristen atau Islam? Dan pertanyaan Bro Bego, sang debater tidak ada relevansinya dengan tema kita malam hari ini. Kita sebagai orang yang akademisi, ketika membicarakan sesuatu pasti berdasarkan konteks yang telah kita sepakati bersama. Jadi saya tidak akan menjawab apa yang ditanyakan Bro Rudi. Tadi Bro Rudi sempat menyinggung tentang Alkitab bahwa diperanak dan tidak diperanakkan. Oke, saya ingin share screen. Nah, faktanya Yesus ini diperanakkan dari hasil hubungan intim. Bisa lihat di mana kira-kira di dalam John versi King James Version bahwa Yesus ini, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believe in him should not perish but have everlasting. Jadi besar kasih Tuhan akan dunia ini, that he gave his only begotten. Begotten kalau kita cek di dalam Oxford Dictionary artinya adalah yaitu anak yang diperanakkan dari hubungan sebadan atau wik-wik kalau bahasanya sekarang itu untuk Rudi. Jadi Yesus ini tidak masuk uji batu teologi dari surat Al-Ikhlas sendiri. Lalu kalau kita bicara tentang Yesus di dalam Lukas 11 ayat 27, Yesus ini netek ya kawan-kawan. Kawan-kawan bisa nilai sendiri Tuhan manakah yang pagan. Tatkala Yesus lagi mengatakan perkara itu, datang seorang perempuan dari antara orang banyak bersuara sambil berkata kepadanya, berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan tetek yang telah engkau hisap. Walaupun tetek ini bahasa 18+, tapi faktanya tetek ini adalah Alkitabiah. Ya, teman-teman bisa nilai sendiri ya. Saya tidak mau menjawab pertanyaan Bro Rudi karena tidak ada relevansinya untuk tema kita malam hari ini. Karena Bro Rudi sendiri mendapat julukan sang, pasti tidak cukup dengan Alkitab. Saya mau kasih tahu siap. Kalau profesor kekristenan, misal dia sekolah di dalam Dr. Biblical Study yang dapat gelar itu, kalau PhD, dia tidak cukup menggunakan sumber Alkitab dari Kejadian 1 sampai Wahyu 22. Dia juga menggunakan sumber-sumber luar, dia menggunakan dasar dari para profesor-profesor, karena itu adalah dunia akademisi yang sah. Tadi pertanyaan saya tidak dijawab sama sekali. Saya tidak bicara tentang ayat. Karena kalau kita berbicara tentang sana adalah kitabnya orang Yahudi, yaitu terdiri dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Orang Yahudi sendiri teman-teman tidak pernah menganggap Tuhannya ini membelah diri seperti amoeba, ya, tidak menganggap bahwa Tuhannya ini diperanakkan. Bamidbar 23 ayat 19 Tuhan mengatakan lo Israel, aku ini bukanlah pria dan juga bukan anak manusia. Lalu kalau kita merujuk kepada sosok Yesus yang dilantik menjadi presiden waktu 325 Masehi yang dikandidatkan oleh Athanasius, Yesus siapa? Yesus manusia, Yesus diperanakkan, begotten, Yesus dan putra. Jadi Yesus ini kalau dikatakan Tuhan berarti
23:19 bilangan ini ngibul. Lalu Yesaya 43 ayat 10 bahwa Tuhan menegaskan bahwa dia ini tidak dibentuk sebelum dan sesudah aku, tidak ada Elohim lain. Kalau ada Elohim lain setelah aku, ini berarti Elohim pagan. Dipertegas lagi di dalam Melaiki 3 ayat 6 bahwa aku tetap dia, sebelum dan sesudah aku tidak ada Tuhan dibentuk. Kalau kita bicara lagi ke sejarah Yesus, di dalam bukunya Profesor Paula Fredrickson, dia seorang ahli sejarah Yesus dan naskah Laut Mati. Di dalam bukunya yang berjudul Jesus the Man, Yesus ini tidak lain dan tidak bukan adalah cerita yang dimana ceritanya ini dimodifikasi oleh dewa-dewa penyembah berhala dulu untuk menenangkan bangsa Romawi yang notabene penyembah berhala. Jadi kita bisa berpikir ya, sesuai relevansi kita, sesuai tema kita pada malam hari ini, siapakah agama yang pagan? Tidak lain dan tidak bukan teman-teman yang memiliki hak untuk menjawab dan menyimpulkan dan menarik silogisme yang logis. Terima kasih, moderator. Oke, terima kasih Aki Goldian jawabannya ya. Karena pertanyaannya menurut Aki Goldian adalah melenceng dari topik, jadi tidak ada jawaban untuk itu. Tapi penjelasan sesuai topik, yaitu mana yang agama pagan. Pertanyaan sudah 3 kali berulang-balik. Apakah 1 jam sudah berlalu? Bagaimana kesepakatan dari masing-masing peserta? Apa closing TikTok? Aja, Apa 5 menit, closing aja. Oke, langsung closing 5 menit. Silakan, karena tadi adalah berawal dari Bang Goldian, sekarang Bro Rudi untuk 5 menit closing statement. Waktu berjalan. Gak usah pakai closing statement, gak usah. Karena kalau closing namanya, statement duluan, ya. Nah, namanya whatever lah, gak usah closing statement lah. Pokoknya 5 menit gitu aja. Silakan Bang Rudi untuk memberikan paparannya tentang topik kita kali ini. Silakan. Oke, saya beri paparan saya. Bahwa Goldian ini tidak paham bagaimana cara berdiskusi. Dia memaksa menggiring dari luar dari kitab suci. Dia bilang tidak ada relevansi yang saya tanyakan. Relevansinya cukup besar. Mengapa cukup besar relevansinya? Agar saya mengetahui siapa sebenarnya yang dia sembah. Maafin ya, saya tidak mengatakan agama, tapi dia itu. Apakah dia menyembah batu yang tidak bisa bersuara? Ataukah dia menyembah Tuhan yang bisa bersuara? Apakah dia menyembah Tuhan yang ada di dalam dirinya, atau dia hanya menyembah angan-angan yang tidak ada di dalam dirinya? Tetapi dia tidak mampu menjawab, karena memang tidak ada. Mau dari mana dia cari? Apakah Tuhan ada di dalam dirimu? Saya bilang. Dia tidak mampu menjawab. Kemudian dia membawa, wah ini dari buku ini, buku ini. Sudah saya bilang, kalau saya ambil dari buku The Satanic Verses, apa kamu siap? Kan tidak, kawan. Ya. Jadi ini saya bilang keanehan. Oh tidak bisa, itu harus diambil dari Indah. Tidak, saya orang beriman maka saya ambil dari Bible. Masa ada larangan mengambil dari Bible? Malah dia saya minta dari Al-Quran, justru tidak mau dari Al-Quran. Aneh. Mengenai katanya Yesus itu laki-laki atau laki-laki. Kau buka surah 6 ayat 101. Dijelaskan di sana apa? Saya bacakan dulu. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Kalimat istri di sini apa? Kalimat anak di sana apa? Pasangan istri bisa punya anak adalah suami. Suami itu adalah laki-laki. Tidak mungkin perempuan sama perempuan punya anak. Tidak ada itu. Tidak mungkin perempuan sama perempuan mengatakan istri. Tidak ada itu. Paham ya Goldian? Kalau kau bilang jenis kelamin Tuhan itu laki-laki, ya saya akui memang iya. Itulah sebabnya dia menciptakan Adam. Bukan Hawa yang pertama. Tetapi kau tidak akan bisa menjawab kenapa laki-laki pertama dicipta. Tidak ada di dalam kitab sucimu. Kalau kami ada. Ya. Kalau sekarang kita mengatakan bahwa itu adanya artinya bersetubuh, aja saya jadi heran melihat orang-orang ini. Apakah Bible itu sumbernya dari bahasa Inggris? Atau bahasa Ibrani atau bahasa Yunani? Ini namanya unsur-unsur yang mau dibuat dalam penerjemahan. Kalau kalimat itu tidak ada, maka diambillah yang mirip atau mendekati. Kan demikian. Terus kamu mengatakan apa Nabi Isa? Nabi Isa itu terlahir dari apa? Dia manusia, maka manusia harus ada sel telur dan sel sperma baru jadi manusia. Di luar itu tidak ada itu. Cerita apa? Cerita sains. Tidak akan bisa sel telur menjadi anak sendiri. Nggak ada, itu harus dibuahi. Kalau kamu mau bicara keluar dari konteks kitab suci, nggak bisa. Jadi Goldian, apapun kamu lakukan setelah saya bicara ini, orang menilai. Hanya orang yang tidak paham apa itu keimanan yang mengatakan kamu hebat. Di luar itu nol besar. Tidak ada yang bisa kamu suguhkan. Ya.
Sekarang apakah kami menyembah pagan? Sudah saya bilang, Alkitab mengatakan jangan membuat patung yang menyerupai apapun untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maka orang Kristen tidak pernah membuat patung dalam bentuk apapun untuk disembah. Ingat ya, disembah. Disembah dalam bahasa Indonesia itu harus sujud cara menyembahnya. Kami tidak pernah sujud, kami berdiri. Atau berbakti kepadanya. Kami tidak pernah berbakti kepada benda-benda apapun. Contoh, misalnya kami harus sujud ke arah, kita katakanlah ada patung bulat atau kubus. Kami tidak pernah, kami bebas mau kemana saja. Ya, dan tidak pernah kami beribadah kepada dia, mendatangi dia khusus. Tidak pernah orang Kristen mendatangi khusus. Batu apapun tidak pernah didatangi orang Kristen khusus. Tidak pernah. Kami di rumah, tidak ada pun di sini batu-batu aki, batu-batu apa, kami nggak masalah. Tidak perlu juga kami berangkat menuju batu yang kami sembah itu, tidak perlu. Dan sampai di depan batu itu kami katakan, misalnya, Bapak, saya datang Bapak, I love you. Nggak perlu. Karena kami tidak menyembah itu semua. Dan kami tidak berbakti kepada batu-batu, misalnya batu akik, batu apa, segala macam. Batu cadas, tidak ada itu. Kamilah yang tidak menyembah berhala atau pagan. Kami tidak menyembah pagan. Kalau Tuhan kami satu esa, bukan triteisme, kami menyembah Tuhan yang satu. Maka saya bertanya tadi kepada kamu, bagaimana bentuk Tuhanmu? Apakah satu? Kau tidak akan mampu menjelaskan Tuhanmu adalah esa, tidak akan mampu. Karena kau akan berkata bahwa Tuhanmu adalah berfirman. Artinya di dalam diri Tuhanmu sudah ada kalimat atau firman. Yang berbeda bentuknya, objeknya dengan tubuhnya sendiri. Atau fisiknya atau Tuhan itu sendiri. Yang adalah the zat. The zat ya, the zat. Itu biar tahu kalau berdiskusi Goldian. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Bro Rudi, pemaparan akhir yang sangat luar biasa ya. Para audien, kita sudah mendengarkan pemaparan dari Bang Rudi. Masalah benar atau tidak adalah hak kita untuk memberi penilaian, karena bukan hak kita untuk melakukan sebuah pemaksaan. Agama masing-masing mempunyai subjektivitas yang tinggi. Kebenaran hanya milik Allah Sang Maha Pencipta. Silakan Aki Goldian, pemaparan terakhir 5 menit. Karena terakhir saya numpang iklan lagi supaya untuk acara ini bisa berlangsung. Oke, terima kasih sudah berlangsung iklan ya. Luar biasa iklannya. Advertisingnya luar biasa itu tadi bentuk iklannya. Silakan Aki Goldian, pemaparan terakhir untuk Anda 5 menit. Silakan dengan pemaparan yang seperti biasa luar biasa. Silakan. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bro Rudi atas diskusi kita kali ini. Di sini kita boleh ngotot-ngotot dan bermusuhan, tetapi kalau di luar kita tetap anak bangsa. Oke, makasih. Nah, jadi kalau bicara tentang sesuatu yang ada relevansinya, saya bisa dikatakan saya sangat ada relevansinya dengan tema kita malam hari ini. Teman-teman bisa nilai ya, kalau berpatokan dengan Bible itu sendiri, bahkan profesor kekristenan sendiri, misal Profesor Bab Ehrman, seorang pakar New Testament, sudah meragukan kebiblosannya dan dia meninggalkan Kristen atau murtad. Bukan hanya Bab Ehrman saja, Profesor Dr. Barton Elmak, dia pakar Bible juga, dia juga sudah meninggalkan Kristen. Bukan begitu doang, lalu Barbara Thiering, dia juga sudah meninggalkan Kristen, lalu Paula Fredrickson dan lain sebagainya. Oke, saya ingin share screen lagi. Nah, bicara tentang pagan, ciri-ciri agama pagan, pasti ketika menyembah Tuhannya ini, Tuhannya dimanifestasikan dengan patung. Kita bisa cek ini ya. Saya menulis patung Yesus saja, waduh banyak banget ini.
ini merupakan representatif dari ajaran pagan, teman-teman, tidak bisa ditolak. Ya, waduh, dan beda-beda patung Yesus itu. Nah, lalu kalau berbicara tentang sejarah Trinitas tadi sudah saya share, lalu di dalam bukunya Jonathan Black yang berjudul The Secret History of the World, bahwa Yesus ini adalah cerita yang diadopsi dari dewa-dewa yang disembah oleh orang Romawi atau dewa-dewa pagan. Nah, Yesus sendiri dilantik pada 325 Masehi secara de facto, di mana yang mencalonkan kandidat Yesus sebagai Tuhan itu adalah God sejati. Dan pengaruh dari Athanasius dipengaruhi oleh filsuf asal Yunani penyembah berhala yaitu Origen. Nah, lalu yang kedua, pada tahun 381 Masehi, burung merpati atau Roh Kudus ini secara de facto dilantik menjadi Tuhan dan memperoleh 50,1% surat suara kalau di konstitusi kita. Akhirnya mereka bersatu, hore kita bersatu guys. Lalu ini Credo Concili, dan ini segitiga Trinitas, lalu ini para filsuf-filsuf yang mempengaruhi pikiran-pikiran Bapak Gereja. Yang pertama Plato, filsuf asal Athena. Kita kalau di dalam ilmu politik tidak asing dengan Plato, dia juga bapak politik dunia dan juga mendefinisikan Tuhan menjadi 3, bla bla bla, dan diadopsi oleh bapak-bapak gereja yang notabene dulu penyembah berhala. Muridnya Plato juga Aristoteles, ini saya lupa masukkan, dia juga membagi Tuhan menjadi 3. Lalu Philo dari Alexandria yang hidup tahun 15 sebelum Masehi sampai 50 sebelum Masehi. Ya, jadi kalau bicara tentang pagan, teman-teman yang di sini yang bisa nilai agama mana yang pagan. Ya, kalau Allah sendiri jelas menegaskan bahwa dia ini ahad atau ehad, Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Allah tidak pernah menyuruh umatnya untuk menyembah, lalu Allah bermanifestasi menjadi patung. Kalau bicara tentang Bible sendiri, yang batu ini bahwa Tuhannya Bro Rudi, 2 Samuel 22, Allah gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanah keselamatanku, kota bentengku. Kalau bicara Bible, saya sangat kasihan ya, saya jujur lebih menguasai karena Tuhan ini gunung batu. Maka saya hindari dan saya gunakan tulisan-tulisan para profesor karena dialog ini adalah dialog akademis yang dimana tulisannya ini berasal dari sumber kekristenan sendiri. Tidak satupun saya mengambil rujukan atau referensi dari profesor Islam atau scholar Islam. Saya tidak munafik seperti itu, tetapi saya menggunakan sumber-sumber dari kekristenan sendiri untuk menunjukkan kepada teman-teman agar teman-teman membuka mata manakah agama yang pagan. Mungkin terima kasih, itu closing dari saya. Nasrul minallah wa fathul qarib wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Goldian, terima kasih kepada Bro Rudi telah melakukan sebuah diskusi yang sangat luar biasa. Bila ada yang salah atau ada kata-kata yang terpleset, mohon dimaafkan. Semuanya berdasarkan ya diskusi yang sejuk dan saling menghargai. Oke, terima kasih kepada para audiens yang masih menyaksikan. Jangan lupa acara kita 24 jam. Satu-satunya acara yang pernah terjadi, debat 24 jam dan diskusi untuk bangsa. Kita melakukan sebuah kolaborasi pertama kali pihak Kristen dan pihak Islam. Semoga acara ini selalu menjadi acara rutin sehingga ada kesepemahaman. Kali ini kita akan memberikan donasi kepada saudara-saudara kita yang kekurangan yang ada di Makassar yang sedang mengalami kesusahan yang sangat luar biasa. Mereka tinggal di dalam rumah becak ya. Rumah becak ini kita harus ada sedikit rezeki kita adalah milik mereka-mereka yang sangat membutuhkan. Semoga minggu depan atau bulan depan akan ada acara yang gantian diketuai oleh pihak-pihak dipanitia pihak-pihak Kristen dan donasi kita salurkan kepada saudara kita Kristen yang membutuhkan sehingga dari sini kita bisa menjadi jembatan untuk saling mengerti. Karena apa? Agama adalah hak setiap manusia, tapi moralitas keberadaban adalah kewajiban kita untuk menegakkan keadilan dan menegakkan saling kasih sayang sebagai manusia, apalagi sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, acara saya serahkan lagi kepada moderator kita, Bang Julius. Silakan. Oke, jadi memang acara ini kita lakukan. Ya. Enak, ya. Jadi permisi ya, aku udah bisa caw karena sama si si Palen Cahyono. Jadi memang acara ini, Jadi